Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah lelah dikewer-kewer, kemudian saya tenangkan dulu Bapak Ibu, tenang. Tenang dulu, duduk ya, ambil nafas dulu. Saya minta mohon waktunya dulu sebentar, 1 atau 2 menit saja Bapak Ibu. Ini saya akan membagikan praktik baik kepada Bapak Ibu di SMK Negeri 1 Kota Besar ini yang semangatnya luar biasa dari tadi pagi sampai barusan kita sudah selesai ice breaking pun masih semangat Bapak Ibu ya. Nah, saya ingin bagikan, ini adalah salah satu praktik baik yang telah saya lakukan di sekolah, yaitu pembelajaran berdiferensiasi bersama gadis Makkah Bapak Ibu. Nah, ini gadis Makkah ini sebuah akronim. Apa itu gadis Makkah? Nah, kalau gadis Makkah itu sebenarnya saya akronimkan dengan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan GeoGebra dengan model discovery learning dengan asesmen awalnya itu quizzes, kemudian asesmen formatifnya Kahoot. Jadinya nanti GeoGebra model discovery learning bersama quizzes dan formatif Kahoot. Nah Bapak Ibu, kalau tadi Bapak Ibu sudah lihat Kahoot ya kan? Kahoot bisa kan kita pakai sebagai asesmen formatif, mengingat merecall kembali apa yang telah kita ajarkan kepada murid tadi, kemudian kita berikan sekitar 5 atau 10 soal. Nah jadi muridnya juga bersemangat gitu kan, mengingat atau merecall kembali apa yang telah dipelajarinya tadi. Itu kalau yang Kahoot. Nah, untuk quizzes Bapak Ibu sudah kita survei, pagi-pagi sudah saya dapatkan informasi bahwa Bapak Ibu sudah sering pakai quizzes. Nah, saya di sini memanfaatkan quizzes untuk asesmen awal Bapak Ibu. Asesmen awal kita tahu ada 2 ya. Ada asesmen awal non-kognitif, ada asesmen awal kognitif. Kalau dulu namanya asesmen diagnostik namanya. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu sudah sekarang namanya berubah jadi asesmen awal kognitif dan asesmen awal non-kognitif. Untuk asesmen awal non-kognitif yang tadi saya pakai Padlet, Bapak Ibu, itu yang saya jadikan sebagai alat untuk saya berkomunikasi dengan siswa sebelum belajar. Saya bertanya kepada siswanya apakah sudah paham tentang materi yang sebelumnya, atau kita butuh informasi tentang misalnya tadi yang saya sampaikan, apakah dia suka dengan matematika, itu pertemuan pertama ya. Saya menggali itu semua dengan Padlet. Jadi saya nggak habis waktu untuk nanya satu-satu Bapak Ibu. Ruhnya di kurikulum Merdeka adalah berpusat pada murid. Caranya berpusat pada murid, kita harus paham dulu. Agar kita paham dengan murid, kita harus asesmen dulu. Agar bisa asesmen berjalan lancar, ada 2. Asesmen awal non-kognitif, saya pakai Padlet. Asesmen awal kognitif, saya pakai quizzes. Nah, yang Padlet nanti mengakibatkan quizzes. Yang quizzes ini ketika saya ambil penilaian dengan teman-teman, dengan murid-murid kita di kelas, itu saya akan menurunkan nilainya Bapak Ibu sesuai dengan KKTP yang sudah saya susun. Ada 3 kriteria. 3 kriteria itu yaitu paham utuh, belum paham, paham utuh, paham sebagian, belum paham. Misalnya nilai 90 sampai 100 itu namanya paham utuh. Ketika dia dapat quizzesnya nilai 70 sampai 90, itu namanya belum paham sebagian. Kemudian kalau di bawah 70, artinya itu belum paham muridnya. Nah, di mana letak berdiferensiasinya Bapak Ibu? Di sini saya bermain Bapak Ibu. Ketika saya sudah dapatkan siswa yang paham utuh, paham sebagian, sama belum paham, saya kelompokkan mereka itu dikocok, digabung. Jadi dalam satu kelompok itu ada anak yang paham utuh sebagai narasumber, ada anak yang paham sebagian sebagai anak yang akan menerima informasi dari si paham utuh, ada anak yang belum paham, itulah yang akan saya jadikan sasaran nanti pendekatan personal. Jadi ada anak yang nggak bisa paham dengan temannya, nggak fokus, dia nggak bisa dia terima maksimal, kita yang jalan ke kelompoknya. Nah itulah salah satu saya laksanakan pembelajaran berdiferensiasi proses Bapak Ibu. Di sana ada diferensiasi proses. Apa proses yang berdiferensiasi? 1 jadi narasumber, 1 jadi penerima informasi, tukang catat-catat, tukang dengar narasumbernya menjelaskan kepadanya. Ini begini loh caranya, ini X, ini begini dijelaskan ke temannya. Teman yang mendengarkan itu dia sudah berdiferensiasi proses, dia nggak menjelaskan tapi dia menerima. Kemudian dia bisa menjelaskan kepada teman yang kurang paham, yang belum paham tadi. Sudah diferensiasi proses Bapak Ibu. Maka di sana saya ambil quizzes sebagai alat untuk membuat KKTP tadi. Itu akan mengakomodir siswa yang berkebutuhan dengan visual. Atau
saya kasih dia komik dengan bikin di Canva, saya print komiknya, itu akan kalau yang itu berarti audio sama visual ya, mendengar dan melihat. Kalau komik berarti anak yang suka melihat, berarti terakomodir juga gaya belajar anak yang visual. Kemudian kalau saya suruh anaknya pakai GeoGebra, itu anak yang kinestetik pasti semangat sekali akan mengerjakan dengan GeoGebra, karena GeoGebra itu adalah aplikasi yang cukup interaktif sekali gitu. Jadi anak-anak kinestetik itu kan dia suka bergerak ya, suruh buka handphone, buka GeoGebra, bla bla bla, selesai ya. Diharapkan ketiga-tiga gaya belajar itu bisa terakomodasi dengan cara tadi saya sudah membuat pembelajaran memanfaatkan YouTube, memanfaatkan komik, kemudian sama satu lagi yaitu GeoGebra. Makanya di situ pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai apa gunanya kuis? Sebagai landasan saya membagi kelompok siswa. Untuk apa gunanya GeoGebra? Sebagai salah satu alat untuk mengakomodir siswa yang kinestetik. Kemudian saya kabut untuk apa? Agar nanti penilaian kita bisa berbasis game, masuk juga teknologi di sana. Nah, itu sudah saya sampaikan Bapak Ibu. Mungkin ini singkat tapi perlu saya bagikan karena memang tugasnya itu adalah salah satunya di level 4 itu berbagi Bapak Ibu. Terima kasih sekali SMK Kota Besar mengundang, jadi saya bisa berbagi praktik baik dapat poin. Terima kasih Bapak Ibu ya. Nah, lanjut. Terima kasih Pak, boleh di stop Pak. Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut. Ayo.